Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya kita pada pagi hari ini penuh dengan kerinduan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita buka hati kita untuk menerima Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus bertahta dalam hidup kita, amin. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, biar kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di antara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang pada hari ini memiliki pergumulan, memiliki masalah di dalam perekonomian, di dalam sakit penyakit, kami percaya dan kami mengimani di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan baru yang terjadi dalam hidup kami ketika kami mengutamakan Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bertahta di atas pujian kami. Mari Tuhan, Kau jamah mulut bibir kami Tuhan ketika kami mau meninggikan Tuhan. Kami memiliki kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat yang mengalir daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus.
ada di antara kami, dan kami meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita menaikkan pujian hari ini, bahwa kita meyakini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di antara kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari kita sambut bangkit berdiri, kita semua katakan Tuhan hadir di antara kita. Dia berikan kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Amin. Menjadi perayaan dan sukacita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Kau yang menyatukan roh kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita meminta kepada Tuhan, biar Tuhan yang mencurahkan rohnya dari surga. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Coba lihat kiri kanannya, mau bergandeng tangan gak? Tangan kami semua. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Nyatakan sekali lagi, satukanlah roh kami. Ayo bergandeng tangan dong kiri kanannya. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Dengan semangat katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. mari dengan sungguh-sungguh katakan lagi, satukan roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semua.
curahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi bagi teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan, Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya tadi malam kita sudah istirahat dengan baik, amin. Jadi kita mau pakai kaki kita untuk bersorak lagi kepada Tuhan, amin. Mari kita nyatakan bersorak. Kau batu karang kami yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, serukan. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari melompat untuk Tuhan kita. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyarakat Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kaulah penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua yuk kita angkat tangan kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, dahsyat. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Haleluya. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Sebab Kau Allah yang agung dan perkasa Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
kembali Bapak Ibu. Karena kita sudah mengimani bahwa Tuhan ada di antara kita, orang percaya. Dan pada hari ini, mari kita mau berkata bersama-sama bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam setiap kita. Ketika kita mungkin seringkali tidak mempercayai atau kita belum melihat, maka kita belum percaya. Tapi pujian ini berkata, di saat kita menyembah Tuhanlah, di situ ada kekuatan baru Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah ada pemulihan yang daripada Tuhan. Kita minta biar hadirat Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam kami. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari pujian ini kita imani bersama-sama. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Kepadamu kami berharap Tuhan. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Oh, Yesus Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, biar firman-Mu Tuhan, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Kami hanya akan menyembah Kau Yesus, hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari imani pujian ini. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saatku. Oh, kami percaya, biar kuasa-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Hati kami dipulihkan, bahkan tubuh kami disembuhkan Tuhan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembah-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu
menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari dengan iman percayamu nyatakan, di saat ku menyembahmu, saya serahkan kepada hamba-Nya. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan, di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku, di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sungguh hati kami dihiburkan oleh Tuhan, karena melalui suara pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Pujian ini kembali mengingatkan janji Tuhan yang baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami hari ini ketika mendengar suara kebenaran-Mu, kami dipulihkan. Tubuh jasmani kami kembali diberi kekuatan kesehatan. Hati pikiran kami mengalami sukacita yang ilahi. Dan kami sekarang mau duduk diam Tuhan, mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar dengan sungguh. Dan kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja menaungi kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sedang katakan dalam diri kami. Beri kami kembali Tuhan semangat yang baru, sehingga kami rela untuk hadir, kami rela untuk berkumpul bersama-sama rekan-rekan seiman dan merasakan kuasa hadirat Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, berkati kami seluruh sidang jemaat yang hadir, dengan berkat sepenuh yang daripada surga, sehingga suara firman-Mu Tuhan hidup dalam diri kami semuanya. Kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan April. Ya, tidak terasa 4 bulan berlalu dengan cepat. Nah Bapak Ibu, hari ini kita masih mau bersama-sama belajar, berbicara tentang suasana kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, kita tahu dalam Kisah Para Rasul mulai dari pasalnya yang pertama
Diceritakan bagaimana Yesus yang mati, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia mulai kembali melakukan perjalanannya, mendatangi para murid yang hari itu tercerai-berai, kocar-kacir. Nah, Tuhan selama 40 hari, waktu yang amat singkat, kembali memberikan sebuah penekanan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, Tuhan secara khusus memang mendatangi para murid yang tercerai-berai. Ya, mereka hilang arah, bahkan mereka hari itu banyak sekali yang sedang mencoba kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama. Ya, yang bekerja sebagai nelayan, mereka akan kembali menjadi nelayan. Sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang lain, mereka juga akan kembali. Diawali dari siapa? Dari Petrus yang selalu mencetuskan hal-hal yang bersifat menurut pikiran pribadi. Nah, disitulah Tuhan kembali mendatangi mereka dan Tuhan tahu mereka itu sedang patah semangat. Sama hari ini mungkin kita yang sedang patah semangat, kita lagi kehilangan gairah, kita mungkin merasa malas, kemudian kita mulai kendor dalam ibadah. Nah, Tuhan memberikan sebuah penekanan, ibadah itu penting. Kenapa? Karena kalau kita sampai tidak beribadah, maut itu pasti mengancam. Nah, dalam hal inilah Tuhan memberikan sebuah contoh teladan, dia kembali mendatangi dan dia menekankan, kenapa harus ibadah? Karena ibadah itu adalah sebuah latihan yang nanti pada suatu hari ketika Tuhan datang yang kedua kali, ya, kita akan melakukan yang namanya pertemuan raya di udara. Ya, hari ini di Semarang Bapak Pendeta Timotius Bekti sedang memberikan pengajaran tentang rapture, ya, pengangkatan. Nah, hari ini saya memberikan tema tidak memisahkan diri lagi. Yuk kita baca bersama-sama tema ini 2, 3, tidak memisahkan diri lagi. Ya, ada di antara kita yang kerap kali suka memisahkan diri. Kenapa? Karena kita berpikir sendirian lebih baik. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, orang yang menyendiri itu akan cepat marah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada terkandung di dalam hatinya. Nah, mari kita akan bersama-sama membaca Bapak Ibu dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dan ayat 33. Kita akan membaca bergantian 2 ayat ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kitab Sefanya, ya, pasal 3 ayat 16 sampai dengan 20. Saya akan terlebih dahulu membaca ayat genap, ayat 32, nanti akan dipandu oleh Saudara Arif, ayat yang ke-33. Demikian perkataan firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya, kita nanti akan lanjutkan dalam Sefanya pasal 3. Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu, hari itu para murid yang tercerai-berai, dalam hal ini ada kekhususan yang pertama kali didatangi oleh Tuhan adalah Petrus dan Yohanes. Ya, kalau nanti Bapak Ibu membaca secara tafsir dalam Lukas pasal 24 ini, cerita tentang hari itu 2 orang murid Yesus yang kecewa, yang sedang patah semangat, yang sudah tidak punya pengharapan baru. Hari itu mereka memutuskan untuk keluar dari kotanya yaitu Yerusalem. Mereka hendak pergi kemana? Ke sebuah tempat bernama Emmaus. Emmaus itu artinya air yang hangat. Jadi saya berpikir 2 orang ini yang sedang frustasi, mereka sedang mencoba cari penghiburan dengan cara lain. Sama dari antara kita kalau kita sedang frustasi, hopeless begitu, kadang-kadang kita mencari penghiburan dari cara-cara yang bersifat duniawi. Nah, 2 orang ini sedang mencoba untuk
menghibur diri dengan mungkin berendam. Ya memang katanya kalau berendam itu bisa memberikan rasa refresh, pikiran tuh enak, hati itu rasanya bisa tentram katanya, dan otot-otot tubuh katanya bisa rileks. Ya biasanya orang berendam kalau dalam zaman sekarang ini mereka pergi ke hotel. Ya di hotel itu ada yang namanya apa, jacuzzi kalau nggak salah. Kemudian ada juga sauna. Wah, mereka mencoba rileks seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di sebuah hotel, ya gangguannya pasti banyak. Kenapa? Di situ nanti akan datang ya, terutama para pria, mereka akan didatangi oleh orang yang namanya wewe gombel. Ya jadi kadang-kadang kita mau refresh malah tambah masalah. Nah, dua orang ini juga melakukan hal yang sama. Tetapi di dalam perjalanan itulah mereka berjumpa dengan Tuhan, dan singkat cerita firman Tuhan berkata, mereka merasakan tentang kehadiran Tuhan sesudah berbicara panjang. Ya perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus itu kira-kira sekitar 12 km. Ya jadi dibayangkan Anda berjalan dari Temanggung ke Parakan sambil ngobrol. Kalau jalannya cepat kurang lebih mungkin 1 jam atau mungkin 45 menit. Kalau sambil ngobrol mungkin bisa setengah hari baru sampai ke Parakan. Nah obrolan itu panjang. Sewaktu di mana mereka mengobrol, bercerita banyak hal, tiba-tiba hati mereka ini punya kembali semangat. Makanya disinilah pentingnya saya seringkali mengungkapkan kepada Bapak Ibu, saudara yang hari ini sedang mengalami kekacauan hati, saudara yang kerap kali mungkin tidak mengalami penghiburan dari teman-teman, waktu saudara mau baca Alkitab, firman Tuhan dalam surat Roma berkata apa? Penghiburan dari kitab suci. Jadi tiba-tiba hati kita ini bisa enak, bisa kembali teduh. Sama firman Tuhan di sini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Senang. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang mau membaca Alkitab setiap hari tanpa disadari, orang itu sedang berdialog dengan Tuhan. Tapi ternyata banyak dari antara kita kalau suruh baca Alkitab kita nggak mau. Makanya lihat, wajahmu, tutur katamu kerap kali bukannya memberikan sesuatu yang baik, tetapi malah kita kerap kali melihat satu situasi yang nggak enak. Nah ketika hati mereka mulai terhibur, apa yang terjadi? Firman Tuhan tadi dalam ayat 33, lalu bangunlah mereka, dan terus kembali ke Yerusalem. Batal menuju tempat air hangat. Mereka cepat bergegas kembali Yerusalem, dan waktu sampai di Yerusalem, di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Jadi detik itu mereka mulai kumpul lagi dengan teman-teman seiman. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Waktu mereka kumpul, apa yang terjadi? Mereka kembali senang, Tuhan bergirang. Bapak Ibu percaya enggak kalau kita lagi kumpul begini, Tuhan itu senangnya luar biasa, Bapak Ibu percaya enggak? Halo? Kalau saya sangat percaya. Kenapa? Itu ditulis dalam perkataan firman Tuhan. Ini yang ditulis dalam kitab Sefanya pasal 3. Yuk kita akan baca ayat 16 sampai 20. Ayat ini berkata, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar,
dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Katakan Amin. amin. Ini loh perkataan Tuhan. Jadi seperti perkataan firman Tuhan yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya tadi pujiannya enak, praise. Kenapa? Itulah satu penggambaran hati Tuhan ketika kita ini mau kumpul. Makanya sekali lagi saya ulang perkataan firman Tuhan dalam ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang. Karena siapa? Karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu sedang menuju ke gereja, kemudian Bapak Ibu mulai masuk ke dalam pintu gereja, surga itu langsung begini, wah, senangnya minta ampun. Tuhan tuh langsung sorak-sorai. Hore, anakku yang itu datang, yang ini datang, wah semuanya datang, senang. Sama Bapak Ibu yang punya anak di luar kota, kalau anakmu telepon, Pak, besok ini sebelum hari raya lebaran H-1 atau -2, aku mau pulang. Papa pesen apa, titip apa. Saudara mungkin hari ini sedang tidak punya uang banyak, tapi begitu dengar anakmu mau pulang, orang Tionghoa langsung beli samcan, beli baikut, beli udang, kepiting, dan sejenisnya. Kenapa? Anaknya mau pulang. Betul enggak? Sama, saya kalau pulang ke Cilacap, saya cuma beritahu sama mama saya, Mah, besok Minggu malam aku sudah sampai Cilacap. Kowe kepingin mangan opole, rawon sudah tersedia. Apa meneh? Babi kecap gelem apa ora? Enggak usah mah, ojo repot-repot. Orang tua itu sedemikian senang. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa senangnya Tuhan ketika engkau datang ke rumahnya. Tapi begitu engkau tidak datang, perasaan hati Tuhan gini, kenapa ya? Sama ketika anakmu mungkin tidak jadi pulang, engkau akan cepat-cepat telepon tanya, Nak, kamu kenapa nak? Wah Pak, minta maaf keretanya full. Aku kemarin membawa mobil tapi perjalanannya wah macet semua. Tapi kok rapopo toh nak? Tidak apa-apa, ya wis hati-hati ya, kira-kira begitu. Orang tua ada satu perasaan apa ya? Ya gelo, ya perasaan tidak enak, anakku nggak jadi pulang. Nah yang paling menyedihkan kalau ada anak yang katanya mau pulang tapi ternyata tidak memberi kabar. Ngilang begitu saja, apa yang terjadi? Tuhan Bapa di surga waktu kita melakukan hal yang sama seperti itu, hati Tuhan itu gundah. Tapi begitu kita mulai muncul di hadapan Tuhan, firman Tuhan sekali lagi berkata, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi ketika engkau datang, Tuhan memberikan kasih yang baru atas hidupmu. Orang kalau diperbarui dalam kasih, orang itu tiba-tiba bisa memberikan kata, aku mengampunimu. Aku bisa memaafkan semua kesalahanmu. Dan waktu kita datang di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, ia bersorak. Karena siapa? Karena engkau. Bukan hanya cuma bersorak, tetapi dikatakan apa? Dengan sorak-sorai. Jadi artinya apa? Surga itu bisa bergemuruh, bisa rame, riuh rendah. Wow,
Dikatakan apa dalam ayat 18? Seperti pada hari pertemuan raya. Pertemuan raya yang dimaksudkan apa ini? Waktu nanti Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan. Tuhan tidak turun lagi ke bumi Bapak Ibu. Tapi Tuhan menunggu di udara. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang rajin ibadah. Jadi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu. Ibadah seperti yang dikatakan atau yang diinginkan oleh Tuhan. Itu cuma sekedar latihan. Bapak Ibu sekarang bersama saya ini sedang latihan. Waktu saudara tidak mau latihan, Anda mau diangkat itu kagok. Makanya lihat dalam banyak acara-acara yang penting selalu ada yang namanya gladi bersih, ada yang namanya gladi kotor. Kita dalam latihan ibadah ini kita banyak mengalami kesalahan. Mungkin WL-nya bisa salah, pemain bass gitarnya bisa salah, drumnya bisa salah. Tuhan berkata, oh enggak apa-apa, itu gladi kotor. Nanti mendekati zaman akhir ketika Tuhan mau datang, Tuhan berkata, gladi bersih. Nah, orang yang biasa berlatih ketika nanti mau diangkat, menyongsong Tuhan di awan-awan, kita tuh diangkatnya tuh enak. Tuhan nyambut bersama seluruh bala malaikat di surga. Jadi Tuhan nanti datang bukan hanya sendirian Bapak Ibu. Di belakangnya itu ada bala malaikat surga mengiring Yesus yang sedang mau menjemput jemaatnya, mempelainya yang sungguh-sungguh diangkat. Makanya firman ini seperti yang dikatakan oleh Sefanya, itu adalah seperti pada hari pertemuan raya. Sama sebentar lagi ini hari raya. Ramenya minta ampun, jalanan rame, semuanya rame, toko rame, tempat makan rame. Waktu sampai di rumah rame juga. Kenapa? Mumpung ada sebuah hal yang namanya pertemuan. Nah, dalam pertemuan raya yang dikatakan oleh Sefanya, dia mendapatkan hikmat. Kapan Sefanya ini mendapatkan hikmat? 620 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau Yesaya itu 700 tahun sebelum Yesus lahir dan semuanya terbukti. Sefanya waktu mengatakan seperti ini, kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia langsung ketemu dengan para murid yang hari itu kecewa. Para murid yang hari itu hopeless, putus asa, kehilangan pengharapan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, maka Tuhan menghembuskan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Mungkin kira-kira gini, para murid langsung gini, mungkin ada yang menggelepar. Kenapa? Urapan Roh Kudus itu dahsyat. Dan seketika itu juga para murid yang menerima urapan Roh Kudus, mereka semuanya mengalami kasih mula-mula. Petrus yang dahulu penakut, Petrus yang dahulu ini selalu main belakang, tiba-tiba dia bisa muncul menjadi apa? Seorang pahlawan iman. Ini dahsyat Bapak Ibu firman Tuhannya. Dan yang paling istimewa dalam ayat 18 tadi dikatakan apa? Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Jadi artinya ketika saudara dan saya rajin beribadah, masalah problem yang kau alami Tuhan angkat. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Jadi kita hidup jadi tidak tercela. Padahal sebelumnya kan banyak celah, banyak masalah. Sesudah itu dikatakan lagi, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasan. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar. Nah ini, para murid itu terpencar hari itu, dikumpulkan lagi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam kitab Sefanya pasal 3 ini menceritakan tentang nubuat pada waktu Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, mengumpulkan para murid yang terpencar. Tapi tafsir yang kedua nanti adalah waktu Tuhan datang kedua kali. Orang-orang yang dahulu tidak mau percaya kepada Tuhan, Tuhan kumpulkan dengan cara ajaib.
Makanya peperangan Palestina bersama Israel ini adalah merupakan tanda bahwa zaman itu akan segera berlalu. Dengar-dengar kabar itu yang namanya Masjid Al-Aqsa itu nanti sebentar lagi juga akan dirombak lagi, dibangun. Tinggal menunggu dari Amerika mau bagaimana ini. Begitu itu terjadi, direnovasi ulang, dibangun ulang, firman Tuhan sudah memberikan catatan, perang besar itu pasti akan terjadi. Nah hari ini Tuhan mau mengumpulkan mereka yang terpencar. Nah bagi kita yang semuanya masih memakai pola pikir lama, berpikir bahwa enggak ibadah enggak apa-apa. Bapak Ibu saya ingatkan, Anda sedang menyongsong maut. Saudara mungkin akan berkata, wah pendeta yang betin-betin ini. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan tidak perlu menakuti Bapak Ibu. Tapi zaman yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Firman Tuhan dalam surat Timotius jelas sudah berkata, pada menjelang zaman akhir akan timbul masa yang sukar. Sekarang ini loh masa sukar, bisnis setengah mati. Buka usaha apapun, wah banyak yang kolab. Di Semarang tuh banyak yang ambruk Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau di Temanggung bagaimana. Di Semarang itu loh distributor besar tuh tutup. Nah ayat 20 sekali lagi mengingatkan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Lah ini yang penting. Saudara suatu hari nanti pasti pulang. Kalau saya tanya, Anda nanti mau pulang kemana? Hari ini yang rumahnya Maron berkata, oh aku pulang ke Maron. Yang rumahnya Manding berkata, aku mau pulang ke Manding. Ya itu rumah sementara. Tapi nanti Anda harus pulang untuk selama-lamanya. Pulang kemana Bapak Ibu? Surga. Tuhan sudah janjikan itu, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Jadi nanti suatu hari Tuhan panggil, kai, payah, mulai. Ayo mulai, pulang. Di sini banyak ya rekan-rekan kita yang sudah dipanggil pulang dulu oleh Tuhan. Kita semua ini sekarang lagi nunggu giliran. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Kemarin 30 Maret saya 60 tahun. Tapi dalam keluarga orang tua saya, papa saya meninggal dalam usia 60 tahun kurang 10 hari. Saya punya engkong dari papa saya meninggal umur 56. Emak saya meninggal umur 57 kalau nggak salah, jadi urutan. Saya kemarin waktu mendekati hari ke-60 tahun buat saya menunggu antara tanggal 28, 29 itu agak was-wasan. Saudara tahu kenapa? Saya mikir, tekan apa ora ya. Masuk tanggal 29, wah lumayan tekan. Begitu mulai masuk tanggal 30 saya sudah tidur. Tahu-tahu malam hari itu jam 12 gini, happy birthday. Saya langsung duduk, saya mikir, puji Tuhan tekan swidak. Loh, deg-degannya Bapak Ibu. Hari ini saya sudah 60 tahun lebih, 8 hari. Nanti ditambahi sama Tuhan berapa saya enggak tahu. Tapi suatu hari kelak saya pasti pulang. Bapak Ibu ada yang mau terus di dunia terus mau? Suatu hari nanti saudara kan juga kepingin pulang. Nah waktu pulang itulah Tuhan berkata, aku akan membawa kamu pulang. Makanya sewaktu para murid itu ditemui oleh Tuhan, kemudian mereka hatinya bergelora. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang hari ini tercerai-berai. Yang hari ini kecewa, yang hari ini mungkin mangkel, yang hari ini mungkin sedang tidak memperoleh jawaban apapun.
Mereka berpikir aku tak cari jalan sendiri. Aku bisa, aku sudah dewasa. Tapi Tuhan mau katakan, kalau engkau sekali lagi tidak mau kumpul, bisa sewaktu-waktu Anda itu terlambat. Makanya dalam tujuan saya memberikan tujuan demikian. Memiliki semangat yang baru kembali datang. Untuk apa? Berhimpun. Kenapa kita harus berhimpun dalam gereja? Untuk menyongsong pertemuan raya di udara. Dan saya berani pastikan waktunya pasti tidak lama. Kenapa tidak lama? Tandanya sudah komplit. Banjir di mana-mana. Ya, kemarin tanggal 4 April, Bali yang termasuk pulau yang aman dari berbagai bencana. Kemarin Denpasar dan Kuta itu banjir semua. Menurut tafsir katanya akibat Taiwan itu gempa dan akibat efek gempa itu banjir sampai ke Bali. Kemarin Jawa Tengah, Demak, Semarang, Kudus, Pati, lumpuh total 2 minggu. Banjir. Jakarta banjir. Kemarin waktu tanggal berapa? 3 kalau nggak salah. Macetnya itu dari mulai siang sampai jam 12 malam. Menjelang subuh itu tidak terurai. Gara-gara apa? Banjir. Makanya dalam surat Ibrani 10 ayat 25, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Paulus menuliskan ini tahun 69 Masehi. Hari itu Paulus melihat juga ada banyak orang-orang yang katanya cinta Tuhan, mereka katanya giat pelayanan, tetapi mereka malas untuk ibadah. Paulus berkata mengingatkan, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Anda mungkin akan berkata, loh Pak, kalau Paulus itu hidup tahun 69, ini peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu loh. Kenapa sudah 2000 tahun kok tidak datang-datang itu yang namanya Tuhan? Iya Bapak Ibu perlu diketahui dalam surat Petrus, waktu Yesus lahir itu disebut zaman akhir. Dan Anda jangan lupa, 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Jadi kalau kita ini sudah masuk di dalam 2 milenium, karena sudah 2000 tahun dari peristiwanya Paulus menulis, waktunya Tuhan itu masih dalam hitungan detik. Kita memang sudah 2000 tahun, tapi buat Tuhan 1000 tahun adalah 1 hari Tuhan. Jadi Tuhan ini masih belum apa-apa. Tapi kalau kita belajar dari penanggalan milenium mulai dari zaman Adam sampai dengan zaman kita, hari ini kita sudah masuk hari ke-7. Milenium 7. Adam Hawa itu milenium 1. Yesus itu milenium 4. Kita yang terakhir kemarin sebelum tahun 2000 itu milenium 6. Hari ini sudah 2024. Masuk dalam milenium 7 tapi suasananya masih malam. Injil Markus berkata, Tuhan itu datang seperti pencuri. Kapan? Di waktu malam. Jadi ini pasti tidak lama. Makanya lihat, Tuhan mencoba membawa para murid, ayo kumpul lagi. Engkau yang tercerai-berai, apapun alasannya, ayo datang lagi. Nah sekarang kita perhatikan bagaimana mereka, para murid yang tercerai-berai itu bisa kembali berkumpul. Yang pertama Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu pasti tergenapi. Kita lihat kembali dalam Sefanya 3 ayat 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang
mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Jadi Tuhan, Allah Bapa di surga, memberikan perkataan kepada Sefanya. Sefanya, tolong sampaikan kepada umatku, Israel. Sesungguhnya aku akan bertindak kepada segala yang menindasmu. Apalagi, aku akan menyelamatkan yang pincang. Pincang itu gambarannya adalah tidak balance. Ya kalau misalnya kita punya kaki pincang, jalannya deglok, gitu kan nggak balance. Mobil kalau pincang nggak balance, pasti semuanya getar. Sama dalam tingkat kerohanian kita, kadang-kadang rohani kita ini pincang. Kadang up, kadang down. Kadang up, kadang down. Tapi di hadapan Tuhan, meskipun engkau pincang secara rohani, Tuhan tetap melihat engkau adalah anak. Makanya firman ini berkata, Tuhan akan mengumpulkan yang terpencar. Lah caranya gimana? Ya caranya Tuhan. Hatimu setiap hari pasti diusik. Hatimu pasti punya perasaan-perasaan yang tidak enak. Dan ketika engkau sedang terpencar, apa yang terjadi? Tuhan akan munculkan yang namanya masalah baru. Kenapa Tuhan izinkan masalah baru dalam hidupmu? Supaya engkau sadar bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang perlu Tuhan. Jadi kenapa para murid hari itu bisa kumpul lagi? Itu penggenapan firman. Nah, kita akan lihat ayat 21 dari Lukas pasal 24. Kita perhatikan sebentar. Tolong tampilkan. Lukas 24 ayat yang ke-21. Ini pengharapan mereka yang pernah pupus sehingga mereka jadi orang kecewa. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Para murid hari itu kecewa kepada Tuhan. Loh kok mati? Sama saudara kadang-kadang kan kecewa. Kecewa kepada siapa? Kepada gerejanya Tuhan. Aspirasimu mungkin tidak tersalurkan, kau marah. Keinginan hatimu tidak terjawab, engkau marah. Kemudian kau mengambil satu keputusan yang saya katakan fatal. Meninggalkan Tuhan, tidak mau ibadah. Sama para murid hari itu jelas, Petrus bersama Yohanes, ini adalah pentolan dari orang beriman. Soko gurunya jemaat. Mereka tiba-tiba ngelukru. Waktu ketemu dengan Tuhan mereka curhat. Tapi mereka nggak tahu yang dicurhat itu Tuhan. Kira-kira mereka berkata, kami dulu mengharapkan bahwa Yesus yang kami sembah, Dia akan membebaskan kami semuanya. Tapi kok mati? Tapi firman Tuhan memberikan jawaban. Firman itu harus tergenapi dulu. Yesus mati itu penggenapan. Tuhan datang kembali mencari yang tercerai-berai itu juga penggenapan. Kita sebagai orang percaya, orang di dalam Tuhan, orang Kristen, Tuhan mengajarkan 2 hal. Filipi 1 ayat 29, iman plus penderitaan. Iman plus penderitaan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen nggak menderita, berarti Anda belum jadi Kristen yang benar. Tapi waktu saudara kerap kali mengalami hantaman, ada perasaan kecewa, ada perasaan-perasaan yang tidak karuan, itu benar. Cuma yang menjadi masalah, engkau mau nggak diarahkan kembali oleh Tuhan? Banyak dari kita lebih baik memilih jalan yang keliru.
Yang pada akhirnya apa? Kita tidak lagi nanti bisa mengalami pertemuan di udara. Dua murid Yesus ini sengaja dicari oleh Tuhan. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin. Petrus pemimpin, Yohanes itu pemimpin. Harapan Tuhan apa? Ketika kamu tak datangi, kamu bisa merekrut yang lain. Kata-katamu itu bisa mempengaruhi yang lain. Itu harapan Tuhan. Meskipun pada waktu itu mereka belum sadar. Sama Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ya mungkin Anda bukan seorang rohaniwan. Tapi Anda punya tugas dan tanggung jawab yang sama seperti halnya Anda seperti seorang rohaniwan. Ya minggu yang lalu sudah saya sampaikan dalam kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Nah kita lihat ayatnya dalam Galatia 6 ayat 1. Ya kita ulang, kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tuhan sudah ingatkan sekali lagi, jagalah dirimu sendiri. Jadi Anda yang hari ini mungkin bisa mendatangi temanmu yang sedang mengalami kemunduran. Temanmu diajak ngomong, yuk datang lagi ke gereja. Tiba-tiba temanmu berkata begini loh, percuma. Aku tuh sudah korban banyak buat gereja. Gak diurusi. Ya mungkin aku kurang kaya, misalkan begitu. Waktu temanmu mulai bicara, engkau yang punya tujuan baik untuk bisa membawa temanmu kembali, tiba-tiba saudara juga bisa kena pengaruh. Bener, makanya wingi ke lu no full timer tak jai salaman malah melengos. Anda yang tadinya punya semangat untuk menyelamatkan orang lain, tiba-tiba Pak katut. Ini problem gereja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, ini yang namanya peperangan rohani. Iblis berusaha terus-menerus untuk menyeret engkau masuk dalam sistemnya, sehingga apa? Kita tidak lagi mau datang beribadah. Kenapa? Karena kita punya standar menurut pikiran pribadi dan pikirannya setan. Kemarin hari Rabu Bapak Ibu saya melayani sepasang suami istri. Suami istri ini meminta kepada saya, Pak Arif bisa datang ke tempat saya enggak? Oh bisa. Yang disiaringkan apa ya? Masalah hidup. Tapi begitu saya mencoba memberikan jalan keluar melalui perkataan firman Tuhan, sang suami berkata kepada saya begini, Pak Arif saya enggak cocok dengan pengajarannya Pak Arif. Saya hanya memberikan penyampaian tentang pengajaran itu tentang 3 pilar. Doa, baca firman Tuhan, ibadah raya. Doa, baca firman Tuhan, ibadah raya. Dia berkata apa? Saya enggak cocok. Kenapa saya dipaksa harus ibadah raya? Emangnya Tuhan hanya ada di dalam gereja? Lalu saya jawab, ya Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresent, maha hadir. Di rumah pun juga bisa. Tapi ibadah raya itu diatur oleh Tuhan supaya apa? Ini yang nantinya kita dibawa oleh Tuhan latihan dalam pertemuan raya. Loh saya kan di rumah bisa doa sendiri. Iya betul. Tapi saya berani pastikan doa di rumah sendiri dengan doa bareng-bareng kumpul korporat itu pasti beda. Loh kok bisa? Iya saya merasakan kok. Emangnya saya nggak pernah doa sendirian di dalam kamar. Tapi suasana hadirat Tuhan itu akan sangat berbeda. Meskipun kita mungkin sebagai seorang penyembah kita bisa merasakan, oh iya memang betul. Tapi dengan kita berdoa korporat, kekuatan Allah itu akan semakin besar. Dan singkat cerita orang ini sedang tidak mau menerima jalan pemulihan. Akhirnya saya berkata, Pak minta maaf.
Bapak tadi bersama Ibu mengundang saya untuk mencari jalan keluar. Tapi yang saya dapatkan adalah perdebatan. Jadi saya hentikan sampai di sini, saya tidak lagi mau berdebat, tetapi saya sudah menyampaikan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sudah begitu. Lo bayangkan, sudah susah hidupnya. Utangnya banyak, bukan hanya cuma ratusan ribu Bapak Ibu, miliatan. Tapi lihat, dia masih menentang yang namanya aturan atau hukumnya Allah. Loh, itu bukan jemaat saya. Tapi lihat, pola pikir ini sangat-sangat membuat kita itu dijerumuskan oleh setan, oleh iblis. 2 Timotius 2 ayat 24 dan sampai 26, Bapak Ibu perhatikan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini problem gereja. Tidak ada pendeta, tidak ada gembala ngejak gelut jemaat, itu tidak ada. Mungkin jemaat kadang-kadang menyerang. Ya sudah, pendeta cuma bisanya apa? Iya, diberi sabar. Tapi kadang-kadang dengan diberi kesabaran mereka semakin beranggapan bahwa lihat tidak berdaya. Jangan lupa, ini urusannya bersama Tuhan, bukan dengan pendetanya. Dia pernah ini di Semarang, saya diberi cerita oleh Pak Bekti dahulu. Ada jemaat Tuhan yang sedang tidak suka dengan penyampaiannya yang Pak Bekti lakukan. Orang ini ngancam Pak Bekti, ya nanti Bapak khotbah saya duduk di paling depan. Benar lagi khotbah gitu, dia duduk paling depan, kakinya diangkat jegang gitu. Khotbah tetap jalan. Orang ini sementara waktu kelihatannya menang, sementara. Tapi tiba-tiba terjadi musibah besar. Kenapa? Hamba Tuhannya nggak ngapa-ngapain. Tuhan yang jengkel. Itu seperti halnya Maryam waktu memusuhi Musa. Maryam berkata kepada Musa apa? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin antara kami? Siapa yang mengangkat kau jadi hakim? Memangnya hanya engkau yang bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kami juga bisa. Tuhan marah kepada Maryam. Aku yang mengangkat Musa, dengan bertemu muka dengan muka, aku bertemu dengan Musa. Seketika itu juga Maryam kena kusta. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu kan cukup mengerikan. Tapi masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwa aku mau ikut ngatur gereja, boleh, gak apa-apa, bisa, dipersilahkan. Tapi intinya apa? Ya kerjasama. Makanya firman Tuhan Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 26. Paulus memberikan surat kepada Timotius, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Surat Korintus berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah itu. Jadi lihat Bapak Ibu, Yesus yang hari itu bangkit dari antara orang mati, dia itu dengan sabar mendatangi satu persatu, pertemuannya sampai 3 kali. Pertemuan yang terakhir waktu di pinggir pantai. Kenapa? Para murid hari itu mulai lari dari panggilan. Tidak apa-apa, ini nanti jadi hamba Tuhan, dekat-dekat ke mimbar. Ini yang pertama, firman Tuhan itu pasti tergenapi.
Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, kenapa mereka bisa kembali kumpul bersama teman-teman seiman? Yang kedua karena mereka mau membuka diri. Jadi pembukaan diri ini penting. Saudara perhatikan dalam Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Jadi kalau Bapak Ibu menggarisbawahi kata datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama. Jadi seseorang itu bisa mengalami Bapak Ibu pemulihan, bisa mengalami kembali kumpul bersama teman-teman seiman untuk bisa menyongsong hari yang ditentukan Tuhan. Diawali dengan apa? Pembukaan diri. Jadi waktu kita membuka hati, membuka diri supaya Tuhan itu bisa masuk, itu start pertama Anda mengalami kemenangan. Makanya ada ya pujian yang berkata seperti itu. Ku buka hati. Untuk apa saudara? Jadi waktu kita membuka hati di hadapan Tuhan, Tuhan itu masuknya tuh enak. Tapi kalau kita mengeraskan hati, Tuhan tuh mau masuk males, gak bisa. Makanya yang sering kali saya sampaikan, ada gambarnya Yesus ketuk pintu. Pintu itu tidak ada handle-nya. Tuhan ketuk terus dulu. Tuk, 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 tuk. Kenapa gambar itu tidak ada handle-nya? Dengan satu tujuan. Supaya yang punya pintu itu membuka dari dalam. Pintu apa? Pintu hati. Waktu pintu hatimu dibuka dari dalam, Tuhan itu bisa masuk dengan enak. Nah tapi sayang, banyak sekali orang-orang yang sedang kecewa, orang-orang yang sedang putus harapan, untuk buka pintu untuk Tuhan itu berat. Petrus bersama Yohanes memberikan contoh yang baik. Waktu Tuhan datang mendekati mereka, Tuhan mulai mengajak mereka berdialog. Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Petrus langsung menjawab. Mungkin kalau dalam bahasa yang keseharian dikatakan begini, Tuhan, mosok kamu enggak tahu ada kejadian 3 hari yang lalu? Tapi hal itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu. Orang kalau lagi mutung, yang paling bahaya itu kalau mulai bungkam. Dijak ngomong meneng wey. Diajak dialog, meneng wey. Sama istrimu kalau lagi marah-marah itu kalau ditanya, kamu kenapa? Ora apa-apa. Lah nek ora apa-apa kok meneng wey? Ben. Nah itu susah. Tapi kalau Anda punya istri, Anda punya pasangan hidup, waktu masih gelem ngomong, sambil marah-marah sekalipun, enggak apa-apa. Kenapa? Dia masih mau untuk buka hati. Tapi nek mulai dicekel gereng, nah itu bahaya. Malam-malam, nah itu bahaya. Tapi kalau masih mau tanya, kenapa? Api enak butuh, nah itu masih lumayan. Nah hari itu para murid seperti itu, masih mau ngajak ngomong sama Tuhan. Meskipun kecewanya itu diungkapkan, Tuhan langsung serap dan Tuhan langsung tangkap. Apa yang Tuhan tangkap dan yang Tuhan serap, Tuhan langsung memberikan penjelasan kepada mereka. Penjelasannya apa? Ya tentang menjadi orang Kristen yang benar. Bukankah firman Tuhan mengatakan,
Anak manusia harus menderita terlebih dahulu. Bukankah kita para nabi, para rasul juga berkata demikian? Harus ada penderitaan. Kemudian para murid itu kaget. Iya ya, dulu kan Tuhanku juga pernah ngomong begitu. Nah, waktu ada perkataan seperti itu, mereka sadar, mereka mulai ngelihat, loh, Yesus. Kira-kira begitu. Mereka terperangah, mereka kaget, ternyata Yesus yang datang mendampingi hidupku. Sama hari ini mungkin Tuhan Yesusmu tidak hadir seperti waktu peristiwa Kleopas. Tapi Tuhan bisa kirimkan hamba-hamba Tuhan ke rumahmu. Bisa ngobrol melalui WA, bisa ngobrol melalui chatting, bisa telepon, bisa apapun. Jadi waktu ada sesuatu yang seperti itu, komunikasi dalam bentuk apapun, itu Tuhan sedang berbicara. Makanya yang saya himbau kepada Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama belajar untuk membuka diri, membuka hati di hadapan Tuhan. Ngomong kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku mau untuk dipulihkan. Dan faktanya lihat, 2 murid ini mengalami pembaharuan. Makanya yang terakhir, kenapa mereka bisa kembali kumpul? Yang terakhir, karena mereka mengizinkan Tuhan kembali berbicara. Kita harus jujur Bapak Ibu, kita kalau dalam keseharian banyak sekali tidak mengizinkan Tuhan berbicara. Contohnya, waktu Anda bangun tidur, saya berani pastikan Anda banyak berdoa. Belum mandi, belum gosok gigi Anda duduk, ada yang bersimpuh, ada yang sambil tiduran, ada yang duduk di pinggir ranjang. Anda mulai berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah bangunkan aku dalam keadaan baik, segar, berkati pekerjaanku Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi begitu kita amin, kita tidak pernah untuk merenung sejenak atau memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara. Begitu kita amin langsung, cek, 2 jam. Betul enggak? Halo Bapak Ibu. Yang mau saya sarankan begini, begitu Anda bangun tidur, beri kesempatan Tuhan untuk berbicara. Begitu amin Anda duduk dulu sebentar, kasih waktu 5 menit lah. Saya berani pastikan nanti Roh Kudus itu pasti akan berbicara dalam hatimu. Roh Kudus akan berbicara dalam pikiranmu, Tuhan bicara. Itu yang namanya hikmat surgawi. Dan kalau bisa sudah engkau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bacalah Alkitab. Kenapa? Di dalam Alkitab itu Tuhan bisa bicara banyak. Sekarang yang paling simpel ya buka Alkitab elektronik, sudah buka aja. Anda malas untuk membawa atau membuka Alkitab, wes ora apa-apa wes. Ini Alkitab elektronik buka. Tapi aja buka WA dulu, baca dulu Alkitab. Nanti Tuhan pasti bicara. Sama para murid hari itu dalam ayat 25 firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan kepada mereka. Tapi kalau saudara tidak pernah memberi waktu kepada Tuhan untuk dia menjelaskan, bagaimana Anda bisa ngerti bahwa Tuhan itu menginginkan apa dalam dirimu? Ini yang seringkali membuat kita terhambat. Ini yang seringkali berkat Tuhan yang harusnya bisa mengalir hebat, itu tiba-tiba tertunda. Kenapa? Kita tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan.
Makanya yang terakhir Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsinya firman Tuhan dalam hidup kita ini ada 4. Bermanfaat untuk ngajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu lagi dengar firman Tuhan, harapan saya jangan tersinggung. Kenapa? Karena memang perkataan firman Tuhan itu keras. Makanya kalau Tuhan sendiri berkata, hai kamu orang bodoh. Loh, para murid kan sudah dididik lama. Tapi Tuhan masih mengatakan apa? Kamu orang bodoh. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Firman itu mengajar. Firman itu menyatakan kesalahan. Sama dari antara kita termasuk saya ini banyak salah. Saya pun kerap kali ketika sedang menyampaikan firman Tuhan, firman itu seperti pedang bermata dua. Saya kerap kali ngomong sama teman-teman, sama Arif, sama Rosa, sama Novi, sama orang-orang yang cukup dekat. Saya berkata, aku tadi waktu ngomong ini dalam firman, aku juga kena loh. Loh, ini saya berkata jujur, termasuk suatu hari saya habis selesai marah kepada anak saya. Marahnya kemarin hari Sabtu, ini yang dulu. Besoknya saya khotbah tentang marah. Wah, saya tuh sambil ngomong tuh saya ngomong jujur, malu saya. Minggu siang saya pulang ke rumah, saya sore ketemu dengan anak saya langsung bilang kepada Michael, Mike, Papa minta maaf ya. Kenapa, Pak? Ya, Papa kemarin marah-marah. Sorry ya. Dia jawab, enggak apa-apa, Pak. Aku juga salah. Itu seperti itu. Jadi tidak ada orang yang kebal, tidak ada. Saya meskipun pembicara, tetapi saya juga masih banyak kelemahan. Saya masih banyak kekurangan. Saudara mungkin berkata kepada saya untuk mengingatkan, saya terima, baik. Tidak ada masalah. Ya, di sini ada pengurus gereja, Pak David. Kadang-kadang dia juga tegur saya. Dia berkata, Pak, begini-begini, ingatkan. Saya terima. Ada teman-teman tertentu juga berkata kepada saya. Makanya mari pagi hari ini, sesuai dengan tema, kita diingatkan oleh Tuhan supaya apa? Kita tidak lagi memisahkan diri. Kita bersama-sama mau kumpul untuk menyongsong hari Tuhan yang sebentar lagi datang. Ibadah kita adalah latihan. Latihan perlu dilakukan meskipun ada banyak kekurangan. Tapi Tuhan melihat kita semuanya hari ini, ibadah yang kita lakukan ini lagi gladi kotor dan gladi bersih. Harapan saya, yuk kita tetap semangat bersama-sama menyongsong Tuhan yang pasti sebentar lagi datang. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berkata kepada Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan
ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Pujian ini menyatakan akan kerinduan umat Tuhan kepada Tuhan. Pujian ini juga mengingatkan bahwa kalau kita dekat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hatinya kepada orang-orang yang merindukan dirinya. Pengenalan dan kasih kepada Tuhan yang menjadikan kita mempunyai satu perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan harapan hati Tuhan, sehingga Tuhan bersukacita dengan apa yang kita kerjakan di hadapan-Nya. Mari dengan iman percaya kita mau katakan sekali lagi satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Inilah keadaan hati kami, Tuhan. Ampuni kami, karena kerap kali kami juga mengecewakan hati Tuhan. Hari ini kami diingatkan, seperti halnya kami seorang anak. Ketika kami berbicara kepada orang tua kami, Pak, aku besok mau pulang. Orang tua yang kita miliki, mereka akan bergirang senang. Sedemikian juga engkau di hadapan Tuhan. Mungkin kau tidak berkata, Tuhan, aku mau datang ke tempat-Mu.
Engkau kerap kali hanya dalam hati, dalam pikiranmu, engkau menyampaikan, besok aku mau datang ibadah. Aku besok datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Bapa di surga ketika melihat hatimu, melihat pikiranmu, firman Tuhan jelas berkata, maka Tuhan bergirang karena engkau. Tuhan bersukacita, bersukaria karena engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan memberitahu kepada kami semuanya, ternyata kami adalah anak-anak yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang kerap kali kami melalaikan ibadah yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami paham, ternyata ibadah raya yang Tuhan berikan kepada kami ini sekedar latihan. Kami dipersiapkan oleh Tuhan, kami disuruh oleh Tuhan supaya gladi kotor, gladi bersih. Dan ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali, kami diangkat di awan-awan, kami dirapture oleh Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, yang siap menyambut kami bersama bala malaikat di sorga. Kami berkata terima kasih atas kebaikan yang Tuhan nyatakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pemahaman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah berhenti berbicara, kami mau meteraikan sebentar dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang darah dan tubuh-Mu yang menyucikan dan menjadi karya penebusan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Hamba-Mu kembali berdoa Tuhan, menyerahkan akan anak-anak-Mu yang dipercaya untuk membagikan roti dan anggur perjamuan. Kuduskan mereka terlebih dahulu, sucikan, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang sebentar akan menerimanya. Dengan pengudusan yang daripada Tuhan, mereka disucikan, sehingga kuasa ilahi yang meliputi mereka semuanya. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima, kuduskan, menjadi substitusi pengganti atas kami umat yang berdosa. Kami percaya Tuhan dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan, maka setiap persoalan, pergumulan, sakit penyakit, hal kekurangan, kemiskinan, kami menerima dengan ucapan syukur dan kami percaya dengan kuasa-Nya, maka semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sebentar akan menerima dengan berkat sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam. Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu
lebih dalam. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terpujilah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama saya kembali bangkit berdiri. Saudara teman seiman di dalam Kristus, di tangan kita masing-masing ada anggur dan juga roti. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya bahwa roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus. Dua unsur ini adalah unsur hidup dalam diri manusia. Tetapi Tuhan dengan kerelaan, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menjadi karya penebusan yang ajaib sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dan mari pada pagi hari ini ketika engkau memegang roti dan anggur perjamuan, engkau yakini bahwa bilur-bilur Tuhan itu sudah menyembuhkan sakitmu, sudah menyembuhkan kecewamu, menyembuhkan kemiskinanmu, kekuranganmu, dan hal-hal yang menyakitkan batinmu. Tuhan sembuhkan itu semua. Dan mari bersama-sama kita mendengar perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan di tangan kita masing-masing, cawan itu sudah kita terima. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur betapa baiknya Tuhan atas kami semuanya. Kami berterima kasih karena kuasa-Mu itu bekerja atas kami. Kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kami yang sedang tidak kuat, Tuhan berkata, jadilah kuat. Kami yang mengalami duka cita, Tuhan ubah menjadi sukacita yang ilahi. Kami berpegang Tuhan kepada perkataan firman-Mu. Ketika kami datang kepada Tuhan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memerdekakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Shalamalamara patara syakara para syalamalabu. Shiramayala narayalamu. Shiranayala narasu. Haleluya. Bersama-sama sembah Tuhan. Shikanaya lama-lama-lama-lamu. Haleluya. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu hidup. Shiramayala-nayalamu. Shalamalamarashi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syakara papa palamalamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami. Tak akan ku takut dan takkan ku gentar, kala firman-Ku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah. Saya serahkan kepada Saudari Novi. Dengan kebenaran firman
biar kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena itulah sumber semangat kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati segala pekerjaan kami, Tuhan memberkati upaya usaha kami, apapun yang kami tekuni hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melipat kali gandakan semuanya Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dan kami kembali memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong persembahan, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk petugas boleh maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pesan saya ketika Anda mau berwisata, berhati-hatilah karena jalanan hari ini sudah super padat. Ya, semua jalanan itu macet. Kenapa? Karena hari kemarin atau hari ini puncaknya mudik. Jadi berhati-hatilah dalam perjalanan dan jangan lupa berdoa. Ya, supaya wisata Anda bisa dinikmati dan Tuhan tetap ada bersama Anda. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena baiknya Engkau kepada kami. Secara khusus Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Untuk Ciuen, untuk saudari kami Yeni, untuk Rio, Tuhan untuk Elis, Tuhan untuk Jingjing, dan juga secara khusus untuk Dr. Gigi Riki. Engkau kiranya memberkati mereka semuanya dengan berkat kasih karunia. Pertolongan yang besar, pertolongan yang ajaib, kekuatan dan kesehatan atas mereka semuanya. Sehingga mereka boleh senantiasa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, keseharian dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kami semua yang hari ini hadir karena kami diberi kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan. Kami terus mengingat Tuhan untuk Pak Woto dan Ibu Harsi. Tolong Tuhan mereka berdua. Sampai hari ini mereka belum sembuh, tetapi kami mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang akan menyembuhkan, menguatkan, bahkan mencukupkan dalam segala hal.
sehingga mereka berdua tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, dan kami mengingat juga Tuhan untuk saudara kami Erik yang juga mengalami sakit. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga Erik boleh bersama-sama kami kembali datang beribadah dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Wulan, supaya Engkau juga gapai, Engkau capai Tuhan untuk hatinya, sehingga dia pun boleh kembali datang menghadap tahta kudus-Mu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di luar kota maupun dalam kota. Kiranya Tuhan menopang, menolong, mencukupkan, dan memberikan pagar perlindungan. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menyediakan pekerjaan yang terbaik. Tuhan juga memberkati anak yatim, para janda dan fakir miskin, sehingga mereka pun tetap mengalami kecukupan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sebentar mereka akan berlibur di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya pagar perlindungan dari Tuhan turun menaungi mereka semuanya, sehingga saat liburan selesai mereka kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami sekarang mau berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.